Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini, saya akan memulai pembahasan di soal-soal di LKS 3 ya. Topiknya adalah pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Ya, kalau disingkat jadi PTRLK. Oke. Nah, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Oke. Nah, jadi cara kerjanya itu sebenarnya sama dengan cara kerja untuk LKS 2 ya. Kalau kalian ingat di LKS 2 itu kan berbentuk rasional linear. Oke, artinya dia berbentuk pecahan sedangkan linear itu menyatakan bahwa yang atas dan bawahnya itu sama-sama pangkat 1. Oke, nah kalau untuk LKS 3 ya linear kuadrat artinya ada yang kuadratnya. Oke, nah tapi langkahnya itu ternyata sama saja. Yaitu kalau kalian lihat ya, sebelah kanan harus 0 dulu. Oke, terus koefisiennya harus positif untuk yang atas dan bawah. Ya, jadi kita sambil kerja, sambil kerjakan soal nomor 1 ya, supaya kalian jelas maksudnya gimana, gitu. Jadi soal nomor 1, X kuadrat per X kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Jadi, kita lihat yang sebelah kanan sudah 0. Jadi gimana? Artinya, eee syarat ini sudah selesai, terus kita lihat lagi koefisiennya. Nah, yang atas ini koefisiennya kalau tidak ada apa-apa kan berarti 1, yang bawah ini juga 1. Berarti koefisien atas dan bawah sudah positif, ya, artinya langkah 1 beres. Terus kita langsung masuk ke langkah 2. Kita buat pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Ya, pembuat 0 itu artinya kita buat pembilangnya sama dengan 0 terus dari X-nya. Nah, karena X kuadrat, ya, itu artinya kan X kali X, berarti nanti dapat X-nya 0 dan dia double ya, karena 2 kali. Oke, nah ini penting. Nah, terus kita kerjakan yang penyebut. X kurang 2 sama dengan 0, artinya X-nya 2. Nah, terus kita buat garis bilangannya, ya. Nah, ada 0, ada 2, ya, ada 0, ada 2. Terus karena ini ada sama dengannya, berarti yang 0 harus bulat hitam ya. Nah, yang penyebut, ingat penyebut itu harus selalu bulat kosong. Oke, penyebut harus selalu bulat kosong. Nah, terus kita buat garis bilangan, kasih tanda pos, start dari kanan. Pos, min, nah harusnya kan selang-seling. Tapi karena ini double, ya, karena double, maka dia tidak selang-seling. Jadi kalau di sini minus, maka di sini minus juga. Nah terus langkah terakhirnya adalah kita tinggal cek soal maunya yang lebih kecil dari 0, artinya maunya yang negatif. Ya, mau yang negatif artinya mau yang kiri dan juga mau yang tengah. Dan karena ini bulat hitam, artinya kita tinggal ambil aja semuanya ini. Termasuk juga nolnya. Berarti sama artinya dengan X lebih kecil dari 2, dan ini ke cara tulisnya gimana? Cara tulisnya adalah dari minus tak terhingga sampai dengan 2, bulatnya kurungnya kurung bulat. Karena tidak ada sama dengannya. Maka jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Oke? Oh, salah. Bukan B, saya salah lihat. Tidak ada ya jawabannya. Jawabannya tidak ada. Maka dia bonus. Ini harusnya kiri kanannya kurungnya kurung bulat. Tidak ada pilihan yang sesuai. Oke? Nah, jadi langkahnya itu sama saja dengan langkah-langkah dari LKS 2. Ya. Nah, supaya lebih jelas, kita lanjut lagi pembahasan soal nomor 2 ya. Nah, cara kerjanya gimana? Soalnya seperti ini, kita tulis ulang dan perhatikan yang atas memang koefisien depannya sudah 1. Nah, tapi yang bawah ini kan sama artinya dengan min X tambah 1, ini koefisiennya sudah masih minus. Jadi kita kali minus dulu. Oke, kita kali minus, kena ke bawah. Jadi yang atasnya tetap, yang bawah dikali minus jadinya X kurang 1. Nah, karena dikali minus, jangan lupa, tanda harus dibalik. Nah berarti tahap 1 selesai. Nah, lalu kita masuk ke tahap 2 adalah menentukan pembuat 0 ya. Untuk yang pembilang, X kuadrat kurang 5X kalau sama dengan 0, berarti tinggal difaktorkan, dapat X-nya 0 dan X-nya 5. Nah, untuk yang penyebut, kalau dibuat jadi 0, nanti dapat X-nya 1. Oke? Nah, terus kita buat garis bilangan. Karena ini ada sama dengan, maka yang dari pembilang harus bulat hitam ya. Jadi 0-nya bulat hitam, 5-nya juga bulat hitam. Tapi untuk 1 harus selalu bulat kosong, karena dia dari penyebut. Ya, nah terus kita tentukan daerah pos, min,
pos, min, selang-seling dari kanan. Oke, nah terus kita lihat ini maunya yang lebih kecil dari 0. Berarti kita ambil daerah minus. Artinya apa? Artinya untuk yang ini, X lebih kecil dari 0. Ada sama dengannya ya. Nah, untuk yang daerah ini dari 1 sampai 5. Ya, 5-nya ada bulat hitam. Artinya 5-nya harus ada sama dengan. Oke? Ada sama dengannya. Oke? Nah, maka yang sesuai adalah opsi A. Oke, cocokkan aja. Ya. Nah, nomor 3. Cara kerjanya sama. Untuk yang pembilang, oke, ini kita kan berusaha memfaktorkan. Nah, ternyata diskriminannya itu nanti negatif. Ya, artinya apa? Artinya dia tidak bisa difaktorkan. Jadi kalau dia tidak bisa difaktorkan, abaikan saja. Ya, abaikan saja. Jadi kita hanya lihat yang penyebut X menjadi sama dengan min 3. Ya, nah terus kita buat garis bilangan aja. Karena X-nya hanya ada 1, kita tinggal buat min 3 di tengah sini. Terus start dari kanan positif, selang-seling negatif, dan soal maunya yang positif ya. Artinya kita ambil yang X lebih besar dari min 3, maka jawabannya yaitu E. Oke, jadi kalau dia berbentuk kuadrat dan tidak bisa difaktor ya karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka kita abaikan saja. Oke, nah nomor 4. Soalnya seperti ini, kita berusaha memfaktorkan ya. Yang atas kita faktorkan, oke, yang bawah tetap. Lalu kita buat pembuat 0 untuk bagian pembilang dan penyebut. Oke, untuk pembilang, pembuat 0-nya yang ini 6, yang ini min 4. Kalau yang bawah, dapatnya min 2. Oke, lalu kita buat garis bilangannya. Start dari yang kecil, min 4, lalu min 2, lalu 6. Oke, susun ya, min 4, min 2, 6. Nah, dari pembilang harus buat bulat hitam. Karena soalnya berbentuk sama dengan, ada sama dengannya ya. Nah, terus selang-seling dari kanan pos, min, dan mau yang negatif, berarti kita ambil yang kiri, X lebih kecil sama dengan min 4, dan yang tengah, min 2 lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 6. Ya, karena dia mau bentuk kurung, jadi penulisannya menjadi ini, min tak terhingga, sampai min 4, min 4-nya kena kurung kotak ya. Nah, min 2 sampai 6. 6-nya kena kurung peta. Ya, maka yang sesuai adalah opsi E. Oke? Nah, soal nomor 5, kita faktorkan dulu ya yang sebelah bawah. Lalu kita lihat yang pembilang dapat X-nya 1. Yang penyebut X-nya min 4 dan 2. Lalu kita buat garis bilangan urut mulai dari yang kecil, min 4, lalu 1, lalu 2. Ya, min 4, 1, 2. Lalu buat tanda pos, min mulai dari yang kanan, terus karena kita mau yang lebih kecil dari 0, berarti ambilnya yang X lebih kecil dari min 4, dan daerah ini 1 sampai 2. Ya, maka opsi yang benar adalah opsi B. Oke? Nah, jadi pembahasan soal-soal di LKS 5, LKS 3 sampai dengan nomor 5 seperti ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke? Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini ya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.